Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Melania Novaria dari kelas 12 MIPA 2. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian RLC. Selamat menonton. Apa sih rangkaian RLC itu? Rangkaian RLC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan R, induksitasi L, dan kapasitasi C. Sebelum membahas tentang rangkaian RLC kuipereal, harus tahu dulu tentang apa itu rangkaian arus bolak-balik. Mari kita bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik adalah rangkaian yang menggunakan arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah secara periodik. Rangkaian arus bolak-balik memiliki hambatan yang disebut sebagai impedansi. Impedansi biasanya dinyatakan sebagai Z dengan satuan ohm. Di dalam impedansi terdapat hambatan murni atau resistor R, hambatan induktif XL oleh induktor, dan hambatan kapasitif XL dan kapasitor. Rumus arus bolak-balik pada resistor. Rumusnya adalah VR sama dengan IR. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa besaran arus yang melalui resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya, jika arus yang masuk besar, tegangan yang dihasilkan juga akan besar. Gambar yang paling kiri merupakan contoh susunan resistor. Gambar yang paling tengah merupakan grafik sinusoidal antara tegangan dan arus, dan gambar yang paling kanan merupakan diagram fosfor antara tegangan dan arus. Pada gambar terlihat bahwa tegangan dan arus bergerak dengan fase yang sama. Arus AC, arus bolak-balik pada induktor. Jika satu induktor dilakukan arus AC yang besarnya berubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi VL. Secara matematis, hubungan arus dan tegangan induksi dirumuskan sebagai berikut. VL sama dengan L dL per dR. Persamaan di atas menunjukkan bahwa semakin besar perubahan arus setiap waktu, semakin besar pula tegangan induksinya. Tegangan induksi akan muncul serta ada perubahan arus pada salah waktu tertentu. Dari kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa jalannya arus tidak serentak dengan tegangan atau tegangan tidak sefas dengan arus. Tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fas 90 derajat. Gambar paling kiri merupakan contoh susunan induktor. Gambar paling tengah merupakan grafik sinusoidal antara tegangan dan arus. Serta gambar paling kanan merupakan diagram fosfor antara tegangan dan arus. Pada gambar paling tengah terlihat bahwa tegangan mendahului arus dengan beda sudut fas 90 derajat atau sudut tertinggi tegangan sejauh 90 derajat Celcius. Arus AC, arus bolak-balik pada kapasitor. Saat kapasitor dilalui arus AC sebesar LC, akan muncul tegangan VC. Tegangan kapasitor tersebut akan naik menjadi VT secara perlahan. Berikut adalah rumusnya. Saat kapasitor dilalui arus, tegangan kapasitor akan naik. Sebaiknya saat arus diturunkan sampai ke titik nol, tegangan kapasitor akan turun secara perlahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara serempak. Artinya, arus dan tegangan tidak sefas. Arus akan mendahului tegangan dengan perbedaan sudut fas 90 derajat. Gambar paling kiri merupakan contoh susunan kapasitor. Gambar paling tengah merupakan grafik sinusoidal antara tegangan dan arus. Serta gambar paling kanan merupakan diagram fosfor antara tegangan dan arus. Pada gambaran tengah terlihat jelas bahwa mendahului tegangan dengan perbedaan sudut fas 90 derajat Celcius atau tegangan tertinggi arus sejauh 90 derajat Celcius. Analisis rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC terdiri dari 4 kemungkinan komponen,
yaitu rangkaian RC seri, rangkaian LL seri, RC seri, dan RLC seri. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dari video ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.